Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam humanis, salam pro prestasi. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Nazarwin SH.MM, adalah dosen tetap Prodi D4 Transportasi Laut, vokasi pelayaran pada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat di bawah pembinaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Proses pembelajaran ini dibuat sebagai bukti dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pengajaran atau pendidikan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang karakter wirausaha. Kita akan memulai dengan prinsip dasar dari karakter itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas teori Big Five yang menjadi acuan dalam memahami kepribadian wirausaha. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana sikap terhadap risiko, inovasi, dan kreativitas yang mempengaruhi keberhasilan dalam berwirausaha. Dan selanjutnya, kita akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang merupakan keterampilan yang penting bagi seorang wirausaha. Yang semuanya itu harus kita mulai dengan prinsip karakter. Karakter merupakan dasar kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengaruh hereditas dan lingkungan. Dalam konteks kewirausahaan, karakter yang kuat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Seorang wirausaha harus mampu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil langkah. Karakter yang baik tidak hanya membantu dalam mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga membedakan seorang wirausaha dari yang lain. Mari kita lihat lebih dalam tentang teori Big Five yang menjadi acuan dalam memahami karakter wirausaha dalam perkuliahan di kelas. Kemudian, capaian yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, mahasiswa dapat: 1. Memahami, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Memahami, menginternalisasi semangat kemandirian, semangat kejuangan, dan kewirausahaan. 3. Memahami, menerapkan prosedur teknis dalam kegiatan kewirausahaan di bidang maritim. 4. Memahami, menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan kreatif, bermutu, serta terukur dalam melakukan pekerjaan. 5. Memahami wawasan tentang perkembangan teknologi mutakhir dalam industri maritim. 3. Proses pembelajaran ini dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dengan rincian sebagai berikut. 1. Pertemuan pertama dan ketiga, mahasiswa dapat menyebutkan atau menjelaskan serta memahami disiplin ilmu kewirausahaan. 2. Pertemuan 4-5, mahasiswa dapat menyebutkan serta menjelaskan
dan memahami peran startup wirausaha. 3. Pertemuan 6-7, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan karakteristik motivasi dan manajemen serta kepemimpinan. 4. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester atau UTS. 5. Pertemuan 9-10, mahasiswa dapat memahami dan mengkaji manajemen dan risiko bisnis kewirausahaan. 6. Pertemuan 11-15, mahasiswa dapat menjelaskan serta menerapkan studi kelayakan usaha e-business plan kewirausahaan. 7. Pertemuan 16, ujian akhir semester atau UAS. Adapun metode yang digunakan adalah melalui ceramah, melalui presentasi dosen secara teori dan prestasi mahasiswa, serta diskusi melalui tanya jawab. Untuk memperkuat pemahaman materi yang diberikan, maka mahasiswa belajar mandiri dengan membuat tugas terstruktur, baik secara individu maupun secara kelompok. Berikut saya akan tampilkan salah satu materi mata kuliah kewirausahaan dengan subjudul memahami karakter kewirausahaan yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha dengan pengantar pentingnya karakter dalam kewirausahaan. Mari kita saksikan video berikut mengajar di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana kabar hari ini mahasiswa-mahasiswi? Ada sehat? Siap. Terima kasih. Itu yang penting, harus sehat. Baik. Sebelum dimulai pembelajaran, Ketua absen gimana? Sudah. Hadir semua? Siap, hadir semua. Kamu hadir? Siap, hadir. Oh, hadir ya. Baik. Baik. Mahasiswa, mahasiswi transportasi laut kelas D. Hari ini pembelajaran dengan saya dengan materi karakter kewirausahaan. Ini sudah ada pointer barangkali untuk pembahasan yang juga terhadap mahasiswa-mahasiswi yang sudah ada materi di situ, itu bisa sebagai bahan bacaannya sesuai dengan pertemuan kita hari ini. Sebelum saya masuk ke materi pembelajaran hari ini, saya mau mereview tentang pembelajaran minggu kemarin. Barangkali ada yang tidak membaca atau ada yang sudah tahu, bisa nyambung dengan pembelajaran hari ini. Baik, mahasiswa, mahasiswi semuanya, untuk pembelajaran materi perkuliahan hari ini saya sudah siapkan, tetapi saya ingin mereview kembali mata kuliah minggu yang lalu. Itu supaya ada korelasinya, hubungannya dari mata kuliah kemarin, supaya dia tidak lupa, ya. Barangkali mahasiswa, mahasiswi bisa memberikan review itu. Silakan yang mau memberikan, tunjuk tangan. Coba yang di depan, Saudari Adinda. Siap, mohon izin, Sir. Baik, saya akan mereview ulang pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang startup. Jadi, startup itu adalah sebuah perusahaan baru atau rintisan yang masih berusia muda dan masih membutuhkan banyak proses riset dan development untuk mencari ceruk pasar dan target konsumennya.
Pada umumnya startup ini memiliki biaya yang rendah, tapi memiliki resiko yang tinggi. Namun, startup memiliki potensi yang sangat menarik. Oke, bagus sekali. Jadi pembelajaran kita yang minggu kemarin itu masalah startup. Sekarang ada peningkatannya, ya. Terima kasih Saudari Adinda telah mereview, ya, mengingatkan kita semua, saya dan mahasiswa-mahasiswi tentang pembelajaran minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu karakter wirausaha dan prinsip pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa itemnya yang harus kita pelajari, ya. Apa tujuan pembelajaran daripada karakter kewirausahaan? Atau apa yang menjadi prinsip karakter tersebut? Kemudian ada teori Big Five dalam karakter wirausaha. Ada lagi nanti yang namanya risk attitude, kemudian kreativitas, termasuk juga berpikiran kritis serta komunikasi. Semuanya ini adalah karakter seorang wirausaha. Kita lihat lagi di sini, ya. Apa tujuan pembelajarannya, ya? Barangkali materi yang lain atau buku panduan sudah ada, bisa mahasiswanya membaca, ya. Pentingnya prinsip karakter, mengembangkan karakter usaha, kemudian teori Big Five dalam karakter wirausaha, ada keterbukaan inovasi, ada ekstroversi dalam kewirausahaan, ada 5 dimensi karakter, ya. Berikut inovasi dan kreativitas, ya. Apa ini inovasi? Ini dalam konteks kewirausahaan, proses menciptakan sesuatu yang baru, hal yang baru, jadi tidak monoton. Itu inovasi. Dari seorang pemimpin itu adalah seni memimpin orang, ya, mengatur orang. Kalau ngatur binatang misalnya, kan di sini ada, kita di Padang Pariaman ini ada sekolah apa, Bro, ya. Binatang aja bisa. Masa calon, ya, kewirausahaan pemimpin nggak bisa? Anda adalah calon-calon intelektual, calon-calon manajer masa depan, ya. Tentu Anda harus punya kreasi dan inovasi tentang itu, ya. Kemudian ada peran kreativitas, ya, termasuk juga mendorong lingkungan inovatif. Berikut karakter wirausaha, adanya sifat pemberani, kemampuan beradaptasi, ketekunan. Pemberani dalam hal ini bukan pemberani yang ada istilahnya apa namanya, damkar itu apa istilahnya, pantang pulang sebelum mati, kan begitu ya. Pemberani sifatnya di sini adalah wirausaha yang biasa memiliki sifat pemberani. Mereka tidak takut untuk mengambil resiko. Pastilah setiap apa rencana itu pasti ada risikonya. Anda kuliah di sini juga ada risikonya. Risiko barangkali Anda malas belajar, ya nggak lulus. Walaupun yang saya hadapi sekarang calon-calon intelektual dalam Polbit, bisa saja, yaitu faktor X-nya misalnya, ya. Kemudian kemampuan beradaptasi, itu adalah dengan perubahan. Kemarin kan ikut pemilihan Pilpres, ya. Saya juga ikut di situ, tetapi masalah perubahan tidak lolos.
Perubahan konotasinya untuk yang lebih baik, kan begitu. Kemudian masalah ketekunan adalah sifat lain yang sangat penting, ya. Untuk seorang wirausaha harus mampu terus berusaha meskipun mengalami berbagai rintangan. Itu ada nyanyinya itu. Kalau kita bawa tuh, jatuh bangun dia. Seorang wirausaha mempunyai karakter pantang menyerah seperti yang ada di Damkar itu. Damkar itu pantang pulang sebelum mati. Matinya bukan dia, mati hatinya, ya. Oke. Peran karakter dan keurusan, ya, membangun kepercayaan, memotivasi tim menghadapi tantangan, ya. Kemudian berikut kita masuk ke teori Big Five, ya. Mungkin di sini sebelum saya masuk, saya mau dulu barangkali ada dari teman-teman di sini kemarin ikut Prada magang praktek. Kita kaitkan dengan masalah ini. Kita beri masukan ilmu untuk barangkali ada teman yang mempunyai permasalahan di tempat dia magang. Kira-kira ada permasalahan? Silakan tunjuk tangan yang mau memberikan semacam contoh atau case di perusahaan yang dia tempat praktek. Silakan tunjuk tangan. Saya mau suara laki-laki. Silakan turunkan tangannya. Saudara Pradana Nasution, kau punya masalah? Nah, silakan untuk contohnya. Bagaimana tanggapan saya jika di dalam perusahaan berkantor tidak mau menggunakan atau bermasalah dari bawahannya? Seperti pada saya praktek kemarin, saya menemukan masalah pada sistem PKL atau kerja laut. Di mana saya mencoba memberikan masukan tetapi tidak dilakukan dan diterima oleh atasan. Oke, berarti ada case di tempat kamu praktek. Tetapi niat kamu yang sudah menjadi walaupun sebagai mahasiswa magang, tetapi kan sudah langsung masuk bergabung dengan karyawan yang definit dan tidak definit. Tetapi ada sumbangsih yang mau dia sampaikan. Mungkin ini takut yang lain menyampaikan. Mungkin corongnya melalui Pradana kali ya. Ada yang bisa membantunya? Silakan tunjuk tangan. Wah, banyak juga yang membantu. Saya minta yang di belakang nih, Saudari Hotnida Aritonang, barangkali bisa membantu permasalahan ini. Silakan. Saya Hotnida Aritonang untuk menanggapi pertanyaan dari saudara Pradana. Menurut saya saat penyampaian kritik, saudara Pradana menjadi menyampaikan kritik dengan kata yang kurang tepat, jadi atasannya tidak menerima atau kurang setuju dengan pendapatnya saudara Pradana, atau waktunya saja yang kurang tepat. Mungkin atasan saudara Pradana ini lagi sedang ada banyak tanggung jawab atau beban, atau bisa jadi karena saudara Pradana ini masih berstatus anak magang jadi dipandang sebelah mata. Padahal masukan dari saudara Pradana ini sangat penting untuk kemajuan kualitas perusahaan. Nah, di sini berarti kita tahu kita harus apa, yaitu dengan melatih komunikasi kita. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan seorang atasan agar pendapat kita didengar dan mau diperhatikan sama atasan kita, dan pesan dari kita itu bisa tersampaikan dengan atasan dengan baik. Baik, terima kasih. Baik sekali masukan atau solusi yang diberikan oleh Saudari Hotnida Aritonang. Saya bisa memberikan ya solusinya atau pandangan sebenarnya, saya mintakan lagi. Di sini dalam pembelajaran
hari ini itu kita melihat karakter seorang wirausaha itu atau seorang pimpinan itu yang tidak mau diberikan, mungkin ada stafnya yang berpikiran kritis, ya, yang mau berkomunikasi sesuai barangkali apa yang kita bahas hari ini. Seorang pimpinan itu harus, ya, mampu berkomunikasi bukan levelnya manajemen, juga terhadap levelnya bawahan. Masukan yang diberikan oleh bawahan itu adalah untuk memberikan kebaikan terhadap perusahaan. Di sini bisa saya ambil satu, adanya azas yang keenam itu adalah komunikasi, ya. Silakan yang mau melengkapi, tunjuk tangan. Siapa? Wah, banyak juga ya. Coba Saudara Randy. Kita ingin dengar solusinya dia. Ya. Saya menambahkan, menurut saya selain komunikasi yang baik, kita harus berpikir kritis dalam menentukan cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga ketika kita mengkomunikasikannya kepada atasan kita sudah mempunyai solusi yang paling tepat, sir. Jadi kita bukan hanya sekedar mengkritik, tetapi juga memberi solusi yang baik, sir. Oke. Itu ada beberapa solusi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain terhadap kasus itu atau case yang ada di perusahaan salah satu teman kita itu. Apa yang disampaikan itu termasuk semuanya dalam materi karakter kewirausahaan. Jadi korelasinya ada, ya. Jadi seorang calon pimpinan di sana harus peka terhadap hati nuraninya, tidak boleh emosi terlalu bisa dikendalikan. Itu ngomongnya yang gampang, tapi prakteknya susah nanti itu. Kalau terbawa arus emosi dia ada. Jangankan sama kamu aja, sampai ke rumah pun terbawa marah-marahnya itu. Tapi saya pinginlah mendengar satu lagi, ya. Barangkali sudah ada solusi yang diberikan tadi untuk kasus tadi yang ada kaitannya dengan karakter kewirausahaan. Saya minta satu lagi, kira-kira siapa? Silakan tunjuk tangan. Wah, tinggal sedikit lagi yang di depan inilah. Silakan Saudari Arca, barangkali bisa istilahnya memberikan masukan atau mengumpulkanlah, ya, tentang kasus tadi. Silakan. Ya, mungkin saya menambahkan pada saat saya praktik kemarin di perusahaan saya juga menemukan kasus yang serupa dalam peradaban. Yaitu kepala tim saya sulit untuk menerima syarat serta usul dari bawahannya bahkan rekan kerjanya. Jadi cara yang kami lakukan adalah kami melakukan pendekatan dengan beliau. Kami mencoba mengatakan dengan beliau saat kami bersalah, kami akan bergabung sekolah, kita akan bersama. Baik kami berbicara dengan beliau. Nah, pada saat itu seiring berjalannya waktu muncullah kedekatan dan kemudian nyaman antara kami dengan kepala tim kami. Nah, barulah kami berani untuk memasukkan saran serta solusi untuk sistem pekerjaan PKL yang lebih efektif. Wah, ini bagus sekali yang melengkapi dari KIS tadi. Bahkan melebihi daripada apa yang saya buat di sini atau dari pakar The Big Five karakter kewirausahaan. Ini bisa dirubah jadi The Six karakter kewirausahaan. Beri aplaus. Baik, dalam pembelajaran ini mungkin sudah sampai waktunya juga. Saya akan memberikan tugas dulu kepada mahasiswi sekalian. Tugas yang saya berikan adalah diskusi kelompok. Sudah dibentuk diskusinya? Ada berapa kelompok? 5 kelompok. Kelompok 1, silakan berdiri. Siap. Juru bicaranya siapa? 4 orang. Oh, Arya, silakan. Kelompok 2, silakan.
1, 2, 3, 4 mungkin di bawah koordinator Citria. Silakan dulu. Kelompok 3, silakan. 1, 2, 3, oke, di bawah koordinator Ranada Nasution. Silakan. Kelompok 4, silakan. 1, 2, 3, 4. Mungkin di bawah ketua kelas langsung. Oh, jatuh, hati-hati. Di bawah ketua kelas langsung. Fariza, silakan. Kelompok 5. Iqbal. Ini di bawah koordinator Saudara Iqbal. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi tugas ini Anda membuat apa yang ada di dalam materi kuliah kita hari ini. Pertama, kelompok 1 saya berikan masalah prinsip karakter. Ya, silakan dicatat atau apa. Ya. Kedua, masalah the big five dalam karakter wirausaha. Itu untuk kelompok 2. Kelompok 3 itu masalah risk attitude. Oke? Kelompok 4 itu masalah kreatif ya. Kelompok 5 saya gabung ini tidak terlalu banyak, berpikiran kritis serta komunikasi. Ini silakan Anda diskusikan ya. Minggu depan itu diserahkan ke saya sekalian anggotanya dan hasil diskusinya. Bila perlu minggu depan ada waktu kita langsung presentasi, nggak perlu lama-lama. Oke? Sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, ada beberapa yang saya sampaikan tadi. Saya ingin ya bukan mereview namanya, apa yang saya sampaikan tadi saya ingin kesimpulan ya tentang materi perkuliahan hari ini. Siapa kira-kira yang bisa menyampaikan? Silakan. Wah, berarti banyak juga ya. Saya mau yang di belakang deh. Citria, kalian di belakang kan komunikasinya agak jauh. Komunikasi yang penting ya. Silakan. Ya. Pembelajaran hari ini mengenai karakter wirausaha, kita mengetahui bahwasanya karakter itu adalah menjadi identitas bagi seorang wirausaha. Yang mana karakter yang paling penting dimiliki oleh seorang wirausaha itu adalah dia berani, yang saya sampaikan tadi, berani mengambil resiko, berani berinovasi, dan juga berani untuk mengembangkan kreativitas. Nah, pembelajaran kali ini sangat bermanfaat untuk kita, yang mana nantinya kita pasti entah itu di masa depan atau di masa sekarang lagi memulai wirausaha atau sedang berusaha, penting bagi kita untuk mempelajari karakter-karakter apa yang harus kita tanamkan sehingga kegiatan wirausaha atau kegiatan usaha kita akan terus berkembang dan maju ke depan. Baik, terima kasih kepada Saudari Citria yang menyimpulkan materi perkuliahan kita hari ini. Saya kira untuk pembelajaran hari ini saya sudah memberikan tugas dan saya sudah mendengar ya apa yang saya sampaikan ya, mungkin diwakili temanmu karena tadi banyak tunjangan. Kesimpulan apa yang bisa disampaikan pada hari ini? Saya kira pertemuan hari ini saya kira cukup dan kita bersyukur hari ini dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kita mengucapkan alhamdulillah atau menurut agama lain. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.